Kenaikan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI menjadi Rp702 juta untuk periode 2024 hingga 2029 memicu gelombang kritik publik. Banyak pihak menilai kebijakan ini tidak transparan dan terkesan menjadi kompensasi terselubung setelah penghapusan tunjangan perumahan anggota Dewan beberapa bulan sebelumnya. Salah satu suara paling lantang datang dari Lusius Karus, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, adalah lembaga independen yang bergerak di bidang pemantauan, penelitian, dan analisis kinerja parlemen, DPR, DPD, dan DPRD. Ia menyebut publik seperti kena prank massal oleh DPR. Kita seperti kena prank massal dari DPR. Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri. Ujar Lusius kepada wartawan, Minggu, 12 Oktober 2025. Dari demo besar hingga dana reses fantastis. Kontroversi ini berawal pada Agustus 2025, saat gelombang demonstrasi besar melanda Jakarta dan sejumlah daerah, menuntut penghapusan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Desakan publik akhirnya dikabulkan, dan DPR pun menghapus tunjangan tersebut. Namun, publik baru belakangan mengetahui bahwa sejak Mei 2025, dana reses untuk setiap anggota Dewan justru naik hampir 2 kali lipat. Dari Rp400 juta pada periode sebelumnya menjadi Rp702 juta. Lusius menilai, langkah ini membuat masyarakat merasa dibohongi. Ia menyebut, keputusan DPR menghapus satu tunjangan, tetapi menaikkan pos lainnya, menunjukkan pola komunikasi yang menyesatkan dan mengaburkan esensi penghematan anggaran negara. Apa itu dana reses? Secara sederhana, dana reses adalah anggaran yang diberikan kepada anggota DPR RI untuk melaksanakan kegiatan di luar masa sidang, yaitu turun langsung ke daerah pemilihan, dapil, guna menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini disebut reses, periode ketika DPR tidak mengadakan sidang di Senayan. Namun, menurut Formapi, penggunaan dana ini selama ini tidak pernah transparan. Laporan pertanggungjawaban anggota Dewan juga dinilai sangat minim dan hanya bersifat administratif, tanpa bukti kegiatan yang detail. Formapi menilai bahwa pelaksanaan reses seringkali hanya formalitas, tanpa benar-benar menghasilkan kebijakan atau perjuangan nyata terhadap aspirasi rakyat. Lusius bahkan menantang para anggota DPR dengan sindiran tajam. Emang ada gitu aspirasi rakyat yang sungguh-sungguh diserap dan diperjuangkan anggota usai melaksanakan reses? Penjelasan DPR, bukan kenaikan, melainkan penyesuaian. Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan bahwa angka Rp702 juta bukanlah bentuk kenaikan tunjangan pribadi bagi anggota DPR. Ia menjelaskan, nominal itu merupakan penyesuaian kebijakan per periode DPR, yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan. Jadi itu bukan kenaikan, tapi kebijakan per periode anggota DPR yang berbeda. Kalau periode 2019 hingga 2024, indeks dan jumlah titiknya berbeda. Nah, untuk anggota DPR 2024 hingga 2029, indeks dan jumlah titiknya juga berbeda, sehingga angkanya pun berbeda, kata Dasko, Sabtu, 11 Oktober 2025. Menurutnya, kebijakan ini bukan diusulkan oleh para anggota DPR, melainkan berasal dari Sekretariat Jenderal DPR, Setjen DPR, lembaga administratif yang bertugas menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan parlemen. Alasan penyesuaian dana. Dasko menyebut, besaran dana reses terbaru disesuaikan dengan kenaikan harga barang dan jasa, serta bertambahnya jumlah titik kegiatan reses yang harus dilakukan anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Dalam konteks ini, istilah titik kegiatan mengacu pada lokasi-lokasi yang harus dikunjungi anggota DPR dalam masa reses, seperti desa, kecamatan, atau kabupaten di wilayah dapil mereka. Ia juga menekankan bahwa dana tersebut tidak diterima langsung sebagai uang tunai oleh anggota DPR, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti pertemuan dengan warga, penyediaan fasilitas acara, serta publikasi kegiatan reses. Selain itu, reses tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya 4 hingga 5 kali dalam setahun,
tergantung padatnya agenda parlemen. Kekhawatiran publik, transparansi dan akuntabilitas. Meski begitu, kritik publik tetap mengalir. Banyak kalangan menilai bahwa tanpa transparansi dan laporan yang jelas, dana sebesar 702 juta rupiah per anggota berpotensi disalahgunakan. Apalagi, hingga kini, belum ada mekanisme audit terbuka terhadap penggunaan dana reses tersebut. Formapi menilai bahwa minimnya pengawasan publik dan longgarnya pertanggungjawaban keuangan membuat dana ini rentan bocor dan beralih fungsi menjadi tambahan pendapatan pribadi anggota dewan. Jika sistemnya tetap seperti sekarang, reses berpotensi hanya menjadi alat legitimasi politik semata, bukan ruang aspirasi rakyat, kata Lusius menegaskan. Konteks politik dan persepsi publik. Kenaikan dana reses ini muncul di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Menurut beberapa pengamat politik, DPR seharusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berkaitan dengan dana publik, terutama setelah gelombang protes besar atas berbagai fasilitas mewah anggota dewan pada 2025 lalu. Kebijakan ini pun berpotensi memperburuk citra DPR yang kerap dianggap jauh dari realitas ekonomi masyarakat. Saat rakyat masih bergelut dengan kenaikan harga bahan pokok dan minimnya lapangan kerja, kabar tunjangan miliaran rupiah untuk para wakil rakyat terasa kontras. Lusius menyebut fenomena ini sebagai bukti lemahnya empati politik DPR terhadap situasi rakyat. Sebagaimana diingatkan Lusius Karus, penghapusan satu tunjangan tidak berarti apa-apa jika di waktu bersamaan muncul tunjangan lain yang jauh lebih besar nilainya. Kita seperti dibikin puas dulu, baru dibohongi belakangan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.